Ada orang-orang tertentu ya, itu kan tempat umum. Ya, wah, kamu pergi ke sini, datang ini, wah ilmu ini, ilmu itu, saudara. Sembah ini, sembah itu yang bukan Tuhan, tetapi merupakan Tuhan palsu, tetapi akhirnya mengikat jiwamu dengan tumbal-tumbal. Dari anakmu, ya istrimu, dirimu sendiri akhirnya ditumbalkan. Ya, enggak semua kelenteng begitu ya. Ada yang ngajarin begitu orang-orang di dalamnya. Tetapi itu semua juga sama, nggak usah di kelenteng. Anda di kantor aja tiba-tiba ketemu, kenapa kamu sial terus? Ini kamu tak temui sama dukun ini. Sama, itulah komunitas. Ya, cuma bedanya memang di kelenteng itu karena syarat dengan budaya leluhur, ya yang juga ada klinik-klinik, maka di situ jadi tempat, salah satu tempat yang berhala, jadi tempat berhala ya saudara. Nah, pada kenyataannya lebih sakti loh saudara. Saya berkali-kali cerita sama Anda ya, sampai saya akhirnya belajar ke kelenteng lagi saudara. Karena leluhur saya semua, kita juga belajar itu. Saya belajar, saya belajar macam-macam saudara. Ya, sampai saya tersesat. Nah, kembali tersesat. Wah, ngeri waduh tersesatnya saya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu saya mengalami tekanan yang luar biasa, Pak Pendeta cuma ngomong apa? Ya kita berdoa ya. Sementara doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Dari mana saya tahu? Iya, berasa saudara. Saya doa kayak ngantem tembok. Doanya kayak ngantem tembok, saudara ya. Terus doa, kenapa? Karena pikiran itu begitu rumit, hati itu begitu gelisah. Doa saja nggak bisa, saudara. Baca Alkitab nggak konsen, nggak bisa. Lalu ada orang kelenteng kasih nasihat ke saya, tepat saudara, sekali dua kali. Pendeta ngasih nasihat ke saya, ya terakhir cuma minta, ya saya mau minta dibeliin handphone, iPhone. Kan kurang ajar saudara. Dari Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Haleluya, luar biasa ya. Firman Tuhan menjadi baru, menjadi selalu indah, selalu mencerahkan, selalu membangun hidup kita setiap hari, menjadi tuntunan dalam hidup kita, supaya kita hidup semakin hari semakin sempurna, sehingga ketika tiba saatnya kita dilayakkan, ya, dan kita pulang ke rumah Bapak atau kita mendengar suara sangkakala terakhir dibunyikan dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun karena kita dipersiapkan menjadi umat yang kudus ya. Kemarin kita cerita tentang bagaimana kita bisa hidup kudus, mengejar kekudusan itu ya. Bagaimana kekudusan itu menjadi penting dalam hidup kita. Hari ini kita belajar ya, bagaimana kekudusan di dalam komunitas kita, saudara ya. Berkali-kali saya selalu ingatkan hidup kudus, ayo hidup kudus. Karena ini adalah buat kita sendiri, saudara. Buat Anda dan buat saya. Ketika sebuah komunitas ini hidup di dalam kekudusan, ya, maka berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi itu ada di tengah-tengah kita. Maka kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Disitulah nanti ada mujizat, disitulah ada belas kasihan, disitulah ada kasih karunia, disitu ada melimpah dengan segala-gala keajaiban, saudara. Selama ini ya harus diakui, ya Gunung Kawi, Kelenteng, ya dan banyak dukun-dukun lebih sakti daripada gereja. Wah, serem saudara. Ya. Sehingga orang mencari kepada Tuhan yang salah. Ya, saya tidak berat. Di Kelenteng banyak orang Kristen juga. Saya juga suka pergi ke Kelenteng ya. Cuma akhirnya orang mengikat perjanjian dengan dewa-dewa dengan sebuah tumbal. Itu juga harus diakui ada. Orang Kelenteng mau ngomong apa juga sama saya berani apa, saudara ya.
Ada juga, saudara ya, meminta tumbal. Makanya biasanya kalau orang-orang tua di kelenteng ngomong, jangan ya Nip, jangan ya Nyo. Tapi kalau mau minta pun ada boleh. Karena itu adalah sebuah rumah doa, rumah perkumpulan. Kelenteng itu adalah sebuah rumah doa perkumpulan ya orang-orang Tionghoa. Jadi tidak harus beragama, tidak harus yang non-Kristen. Sempat di tahun 60 sampai tahun 90-an ya, saya juga termasuk diajari anti kelenteng ya saudara ya, dulu ya geblek juga itu pendeta-pendeta ngajari saya juga ya. Nah itu ya saudara ya, diajari banyak hal-hal yang nggak yang salah saudara ya. Sampai suatu hari saya baru ngerti kalau kelenteng itu bukan rumah, bukan sebuah rumah agama tertentu, tapi rumah kultur bagi etnik tertentu. Saya baru ngerti itu ya setelah saya dewasa tahun 2000, 2010 saya mulai mendalami, saya mulai mengamati ya juga ajaran-ajaran Konghucu segala macam ya, saya ngamatin bagus juga kok, nggak disuruh menyembah berhala kok ya. Cuma memang di dalam kelenteng itu seringkali diajari ya ada orang-orang tertentu ya, itu kan tempat umum. Ya, wah, kamu pergi ke sini, datang ini, wah ilmu ini, ilmu itu, saudara. Sembah ini, sembah itu yang bukan Tuhan, tetapi merupakan Tuhan palsu, tetapi akhirnya mengikat jiwamu dengan tumbal-tumbal. Dari anakmu, ya istrimu, dirimu sendiri akhirnya ditumbalkan. Ya, enggak semua kelenteng begitu ya. Ada yang ngajarin begitu orang-orang di dalamnya. Tapi itu semua juga sama, nggak usah di kelenteng. Anda di kantor aja tiba-tiba ketemu, kenapa kamu sial terus? Ini kamu tak temui sama dukun ini. Sama, itulah komunitas. Ya, cuma bedanya memang di kelenteng itu karena syarat dengan budaya leluhur, ya yang juga ada klinik-klinik, maka di situ jadi tempat, salah satu tempat yang berhala, jadi tempat berhala ya saudara. Nah, pada kenyataannya lebih sakti loh saudara. Saya berkali-kali cerita sama Anda ya, sampai saya akhirnya belajar ke kelenteng lagi saudara. Karena leluhur saya semua, kita juga belajar itu. Saya belajar macam-macam saudara. Ya, sampai saya tersesat. Nah, kembali tersesat. Wah, ngeri waduh tersesatnya saya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu saya mengalami tekanan yang luar biasa, Pak Pendeta cuma ngomong apa? Ya kita berdoa ya. Sementara doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Dari mana saya tahu? Iya, berasa saudara. Saya doa kayak ngantem tembok. Doanya kayak ngantem tembok, saudara ya. Terus doa, kenapa? Karena pikiran itu begitu rumit, hati itu begitu gelisah. Doa saja nggak bisa, saudara. Baca Alkitab nggak konsen, nggak bisa. Lalu ada orang kelenteng kasih nasihat ke saya, tepat saudara, sekali dua kali. Pendeta ngasih nasihat ke saya, ya terakhir cuma minta, ya saya mau minta dibeliin handphone, iPhone, kan kurang ajar saudara. Ya kan? Akhirnya nasihat pendeta ini tidak bisa menghujam. Nasihat pendeta ini nggak seperti pisau yang tajam. Tadi ya, nggak seperti pedang yang tajam, saudara. Wah, dengan berbagai macam retorika. Kenapa? Karena komunitas itu nggak kudus. Sementara di kelenteng, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, saudara. Karena kekudusan itu kan dari sadek. Ya, asal usulnya kan. Tegak lurus. Ya kan? Sesuai dengan tinggal tegak lurusnya ritualnya atau tegak lurusnya dalam sedekahnya, saudara. Nah, tetapi di antara itu Anda harus tetap menjaga hidup di dalam kekudusan, kados dikhususkan. Nah, di dalam masa-masa itu, saudara ya, dalam pencarian itu saya melihat bagaimana di rumah-rumah, di kelenteng-kelenteng itu ya tiap hari ngasih makan gratis. Sementara di gereja, nggak urusan jemaatnya lapar, saudara. Bagaimana saya nggak tinggalkan Tuhan, saudara?
Ini bukan pembelaan ya, tapi saya kasih tahu. Makanya kita jangan begitu, gitu loh maksud saya ya. Makanya komunitas kita nggak boleh begitu. Anda harus peduli ketika ada orang yang lapar, ya. Tetapi kita juga harus berhati-hati supaya jangan dimanipulasi. Tetapi kita tetap pasang telinga, pasang mata lihat. Itulah sebabnya Yayasan Bun Pagi ini sudah tinggal tunggu jadi akta ya, tunggu jadi akta langsung bikin rekening, terus kita daftar Dirjen Bimas Kristen supaya bisa resmi ya, organisasi Kristen. Tetapi kita tetap pakai yang ada dulu, tetap jalan. Nanti Pak Apeng yang sebagai moderatornya ya, sebagai komandannya di situ, cek ya sama Bu Vivin tiap hari. Ya kan, Pak Apeng dengan Bu Vivin ngecek tiap hari kondisi di lapang gitu kan. Semua orang yang terlibat di dalam Bun Pagi ini. Tetapi itu kan kekuatan kita, saudara. Sebatas yang kita mampu maksudnya ya, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan. Tetapi yang kita mampu. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh dalam komunitas ini, saudara. Lakukan dengan penuh cinta, dengan ketulusan hati. Saudara, ayo mulai menabur di Embun Pagi nanti ya, kalau udah jadi rekeningnya, kita kasih komando, oke mulai nabur rekening. Tidak akan sia-sia semua taburanmu itu, saudara. Tidak akan sia-sia. Karena semua taburanmu itu akan berguna bagi sesama. Ya. Dan kita juga bertanggung jawab ketika kita menolong, nggak kroninya Pak Apeng yang ditolong. Bukan ya. Karena ada Bu Vivin, ada pengambilan keputusan itu rame-rame kita ya. Semua pengambilan keputusan di yayasan kita itu rame-rame. Ya, bukan satu orang, langsung pencetatan mana, enggak, saudara. Sampai itu running baru kita lepaskan ya, saudara ya. Nah itu begitu, saudara. Kita nggak main-main ya dengan yayasan yang kita bentuk. Tetapi di samping kita juga urunan, kita berbagi memecah roti. Dalam komunitas ini kita juga harus dibangun karakternya. Ya, karakternya harus dibangun. Ada orang-orang yang bodoh, yang bebal, yang berusaha merusak komunitas kita dengan hidup seenaknya sendiri, dengan memanipulasi sesama. Di awal-awal mah gila sekali ya, saudara ya. Wah, sekarang sih sudah mendingan ya. Tapi di awal sudah banyak yang keluar ya, itu yang keluar sendiri ya. Kita sih nggak usir-usir ya, keluar sendiri ya. Saya nggak tahu, mungkin karena sudah tidak bisa, orang sudah pada sadar. Dia pikir ini kan komunitas orang-orang ya culing matanya jelalatan, saudara. Siapa yang bisa dipalakin, siapa yang bisa ditidurin. Terus kita kita bimbing ya, kita ingatkan terus, hai kekudusan, hati-hati, jangan ngemis, jangan meminta-minta, jangan punya list nomor telepon yang bisa diutangin. Karena sekarang semua sudah pada pinter. Jangan pernah ngutangin, janji-janji manis, kita tidak kenal semuanya satu sama lain. Bahkan Anda di gereja sudah saling kenal pun, ya dilarang menghutangi, saudara ya. Dilarang mengutangi, dalam komunitas itu nggak boleh. Utang-utang piutang itu, mau ngasih, enggak, udah nggak punya ya jangan. Sebab saat Anda puasa, Anda nggak boleh nagih, saudara. Ya, Yesaya 58 ya, saat Anda puasa, Anda nggak boleh nagih utang. Lepaskan justru. Jadi kalau Anda mau ngasih, enggak ya jangan. Dan hati-hati, saudara, jangan sampai Anda nolong orang lain lebih daripada Anda nolong saudaramu sendiri, ayahmu, ibumu sendiri, saudara. Jangan sampai Anda ngasih ke pendeta melebihi yang pemberian Anda kepada orang tua Anda. Artinya yang buat merawat orang tua Anda itu ya. jangan sampai orang tuamu nggak dirawat, yang melahirkanmu, yang merawatmu, tapi Anda lebih sayang sama pendetamu. Waduh, sialan itu, saudara. Nah, itu ingat-ingat ya, aturan-aturan memberi selalu kita ajarin ya, aturan-aturan memberi. Karena kalau Anda ikutin aturan-aturan memberi ini, Anda akan diberkati dan gak konyol. Makanya termasuk Anda kalau memberi saya, Anda sudah rawat orang tuamu, Anda sudah bersedekah, lebih Anda memberi saya, haleluya. Itu pun ada aturannya memberi itu, saudara, nggak sembarangan ya.
Sebab ketika Anda memberi untuk pelayanan kita yang di Eropa ini pun, ya ketika berlebih kita salurkan lagi, saudara. Kita selalu hidup. Ya makanya sampai satu titik saya lagi usahakan di Yayasan Hagios ini, di Stikting ini, saya nanti hidup dari gaji, berapapun uang masuk ke saya, pokoknya masuk ke Stikting, gaji cukup, selebihnya itu harus ditabur untuk penginjilan, untuk dikirim kemana lagi, saudara, untuk yang membutuhkan. Kita sedang tertibkan itu terus ya, tidak mudah, saudara ya, kayak Pak Stephen Tong juga awalnya juga begitu ya, tidak mudah. Karena kita bergelut dengan kebutuhan kita juga harus tetap melayani, tapi kita nggak boleh serakah. Oh, itu memang kita harus godaan yang besar, dan saya nggak mau di hari tua saya konyol ya, dalam keserakahan. Saya nggak mau, saudara ya. Hidup ini sebenarnya ya setelah saya ngerti, kita butuhnya apa sih kalau sudah hidup ini? Ya kan cuma makan minum pakai saja. Rumah kita semua sudah ditanggung sama negara semuanya, saudara ya. Dan bersyukur saya ada tinggal di Eropa. Jadi beban hidupnya nggak besar, saudara ya. Nggak konyol ya, nggak harus sampai yang bagaimana. Nah, saudara, balik lagi dalam kekudusan di dalam komunitas, saudara ya. Ada orang-orang yang berusaha, penyusup-penyusup itu tadi loh. Selalu ada, sampai nanti pun selalu ada penyusup-penyusup. Dan kita harus selalu waspada. Makanya kita, yayasan-yayasan kita ini, orangnya banyak, saudara. Ya, saya pacang sengaja, tadinya mau jadi satu saja rame-rame, oh nggak bisa. Kita beberapa, supaya kita saling membangun, dan kita memberikan kesempatan selalu orang-orang untuk melayani, untuk komitmen dalam komunitas, untuk komitmen melayani yang lain kan. Jadi nggak jadi satu, tetap selalu ada biangnya di situ kan, ada orang-orang yang kita percaya, karena uang itu memang hati-hati ya saudara ya. Dengan hikmat, itu namanya dengan hikmat dari Tuhan. Apakah saya pandai? Oh bukan saudara ya, bukan karena saya. Ya serius ya, itu orang-orang pertemukan saya nggak ada yang kenal loh saudara. Tetapi Tuhan kirimkan satu-satu. Ada yang tidak baik, yang sebetulnya baik, tapi di tengah jalan dia berubah ya. Bukan jahat, tapi mungkin dia nggak cocok atau apa ya, atau takut, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap jalan terus, konsisten, ya. Harus konsisten, karena kebaikan itu harus konsisten, saudara. Nggak boleh kebaikan di tengah jalan ada tantangan harus berhenti. Nah, di tengah-tengah itu ada penyusup-penyusup yang tidak baik, yang motifnya nggak baik, yang punya dosa Kain, ya, itu apa nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kan? Bahkan karena ibadah, saudara, maunya ngatur-ngatur, sok-sokan, wah, loh, Kain itu membunuh gara-gara ibadah, loh, saudara. Nah, lalu karena Anda ingin ibadahnya harus seperti ini, seperti yang Anda percaya, Anda yakini, makanya ikutlah kelas evangelis, kelas apologetik. Ya, saya rontokkan, kamu kasih tahu, gitu ya, aturannya di kita, aturannya, bahwa kita tidak terikat dengan ritual apapun, saudara. Jadi jangan mencoba mendikte komunitas ini dengan segala macam ritual. Ya. Jangan Anda mencoba-coba ngajari kami tentang ritual. Di sini ya, kita sudah muak dengan ritual, dengan simbol-simbol. Kita ini orang yang muak dengan ritual dan simbol-simbol. Jangan ajari lagi kita dengan ritual dan simbol-simbol. Kita sudah tinggalkan semua itu di belakang, udah jauh ke belakang. Kita mau hidup, kita beribadah dengan nyata, yaitu apa? Berdiakonia dan bermarturia. Kalau kumpul begini kita kumpul saja, pokoknya kumpul, ya saatnya kumpul, kita belajar firman Tuhan, kita renungan. Ritual ini, ritual itu, nggak urusan, nggak mau aja pokoknya. Karena ritual-ritual itu yang menghalangi kita datang sama Tuhan. Tapi nanti ada penyusup-penyusup yang berusaha mendikte Anda seperti di Galatia dan seperti di Antioquia, saudara. Ya kan? Berusaha mendikte Anda. Oh, jangan khawatir, saudara. Itulah sebabnya saya sekolah teologi, terus saya sekarang belajar di Haifa juga ya. Saya belajar supaya saya tahu yang saya belajar. Untuk menghadapi orang-orang yang ngeyel, saudara ya. Nah, ada orang nyebut nama Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ya, mau ngeyel ngatur kita, nggak boleh sebut nama Allah. Segala macam. Aduh, kamu, itu loh. Tujuannya saya sekolah teologi tinggi-tinggi itu bukan supaya saya hebat. Tapi untuk menghadapi orang-orang ngeyel itu loh, saudara. Ya, kamu dokter, saya juga dokter. Kan begitu kan akhirnya kan.
Seperti Rasul Paulus, dia berani ngomong. Kenapa? Karena dia seorang rabi Yahudi. Orang mau debat sama dia rabi Yahudi lulusan terbaik. Dia orang Farisi, dia ahli Taurat, saudara. Untung ada orang-orang ngeyel kayak yang di Antioquia sama di Galatia, mau ngatur-ngatur supaya balik ke Torah, saudara. Ya kan? Makanya kan Tuhan pakai Paulus. Sebab kalau yang ngomong Petrus, kamu ini orang tidak terpelajar, kamu ini cuma nelayan, kamu cuma bisa baca tulis doang. Ya kan? Ikut pelajarannya Yesus kan sinagog yang informal, tetapi dia diajar untuk menjadi rabai, tetapi bukan rabai yang seperti Paulus. Ya kan? Pengajaran Tuhan Yesus itu, walaupun Yesus seorang rabai yang terkenal ya, Yesus itu seorang ahli Taurat yang luar biasa di zaman itu. Makanya di dalam Talmud ditulis ya, bahwa Yesus itu adalah seorang seorang ahli Taurat yang tersesat atau apa gitu. Karena diakui kehebatannya oleh orang-orang Farisi pengajarannya. Tapi kemudian belok katanya dengan sihir-sihir. Karena banyak bikin mujizat dan baca mantra ya. Mujizat itu pakai baca mantra bahasa Arab itu ya. Talitakum evata. Itu adalah mantra-mantra tukang sihir, tukang cambi-cambi Yahudi ya. Pakai bahasa Arab. Makanya dibilang kerasukan roh Beelzebul segala macam itu saudara. Itu memang benar sindiran buat ahli Taurat tuh. Yesus tuh mengantem benar ya ke ulu hatinya mereka. Kayak saya ngaku-ngaku Nabi ke-26, sama saja itu saudara ya. Nah, saudara balik lagi kita. Nah, di dalam dalam komunitas ini lalu ada penyusup-penyusup yang kemudian mulai menghasut Anda untuk kembali mengikuti ritual dan simbol-simbol. Lalu ada lagi penyusup-penyusup ya yang mulai yuk dagang ini, dagang itu, kumpulin modal, kumpulin ini, arisan. Hati-hati saudara ya. Kalau saya menyarankan Anda jangan arisan. Ya. Jadi Anda semua jangan terus bikin arisan di belakang saya. Ya. Juga jangan ajak saya. Tetap saya bilang nggak setuju, jangan. Jangan bikin arisan di tengah-tengah komunitas kita. Nanti berantakan saudara ya. Ada yang gendam, ada yang kapur, ada yang apa. Waduh nanti kacau. Pernah sudah terjadi saudara. Ada satu gereja ya bikin gitu ya, investasi sama-sama. Karena ini khotbah terus saudara, ini luar biasa semangatnya. Si gembalanya merekomendasi, ayo dukung orang ini. Ya namanya orang dagang itu bisa hancur, bukan karena dia curang, rugi atau apa segala macam, habis jedes saudara. Jumlahnya banyak sekali, bubar saudara. Derita, wah ada yang sampai cerai dengan suami istri, ada yang sampai cerai. Aduh saudara, ngeri sekali saudara, ngeri. Jadi jangan ya, jangan. Di antara Anda semua jangan bikin arisan-arisan begitu yang berisiko. Jual beli udah putus. Jangan sampai masuk yang ini hancur saudara komunitas itu. Itu yang namanya lalat busuk di tengah urapan. Ya. Ya kan? Dalam bahasa itu plural ya saudara ya, lalat-lalat busuk. Ya, lalat-lalat busuk itu membuat urapan, si pembuat urapan ini menjadi lalat yang mati ini menjadi rusak. Kenajisan, ya penyusup-penyusup itu tadi noda-noda di dalam komunitasmu kata Yudas. Yudas saudara Yesus itu ya. Noda-noda. Ada orang yang yang serakah, ya membawa ketamakan dalam komunitas. Enggak selalu orang yang kaya yang tamak, orang miskin bisa tamak loh saudara. Dia punya list handphone, dia minta satu-satu, tembak satu-satu 500.000, dipalakin satu-satu saudara. Ya malakinya enggak malak pakai ini, ini saya sakit, anak saya, ini satu-satu dimintain duit. Akhirnya ketika kita sudah tolong dia, karena budget nolongnya cuma 500.000, kita mau nolong dia kan nggak bisa, menolong orang lain kan nggak bisa lagi saudara. Tapi semua orang sudah diblok sama dia. Tiap bulan saudara. Untung pada laporan, makanya laporan ya, kalau yang ada yang minta-minta begitu, Anda tetap laporan ke kami supaya kita tetap bisa monitor. Ya, saya senang ya, jangan takut ya saudara ya, karena kita balik lagi ya saudara ya. Oh saya nggak mau pamer-pamer Pak, bukan mau pamer-pamer, supaya Anda memberi kepada orang yang tepat.
ini sudah dapat dari ini, ada yang lebih butuh lagi, malah saya arahkan, Ibu mau memberi, sana ada yang lebih butuh lagi. Saya arahkan nanti saudara, atau Pak Apeng atau Bu Vivi nanti mengarahkan, karena kan Pak Apeng, Bu Vivi yang lebih kenal satu-satunya orang-orang di sini, ya kan? Aduh saudara ya, di kita komunitas sudah semakin luar biasa bekerja saudara, ada Bu Esther, Pak Thomas Tejo, ada Bu Lianti yang turun ke lapang. Semua aktivitas itu luar biasa, saudara ya. Ada Pak Enardo dengan semangat walaupun sendirian ya, di laju. Ada baptisannya di Kalimantan ya, luar biasa Pak Enardo ini ya. Ini kita masih ada baptisan lagi ya di Mojokerto ya, Sidoarjo atau Mojokerto, Surabaya itu nanti nama anaknya baru. Cuman dia minta dirahasiakan nama dan ininya ya, nggak mau diupload di video. Jadi nanti harus benar-benar hati-hati, jangan dilihatkan mukanya. Ya waktu dibaptis itu jangan dilihatkan mukanya, berdokumentasi ya. Di foto kasihkan ke disimpan aja ya, tapi jangan diupload. Kalau mau diupload di YouTube pun pakai private link supaya nggak bisa diakses, karena itu bahaya, karena dia dari keluarga santri, dari keluarga pesantren ya saudara ya, dibaptis saudara ya, nggak dibaptis. Tadi Bu Vivin juga cerita ada yang mau dibaptis lagi di beberapa tempat. Tiap bulan kita ada, tiap minggu malah ya ada orang dibaptis ya saudara ya. Tetapi di dalam pergerakan komunitas ini selalu ada orang-orang yang nggak baik. Masa mau kita usir? Nggak bisa. Kita tetap terima, tapi harus diajar. Makanya saya tidak bosan-bosan mengajar. Pengajaran kita untuk yang dibawa, yang masih bayi rohani maupun yang sudah dewasa rohani. Bayi rohani, nanti kita besok yang dewasa rohani. Nanti kapan hari kita untuk yang bayi rohani, besok untuk yang dewasa rohani. Kalau Anda ingin yang regular untuk yang dewasa, masuklah kelas evangelis dan apologetik. Desember kita buka kelas baru ya, evangelis ya. Semua yang dibaptis wajib masuk kelas evangelis Desember ya, wajib. Kalau yang nggak punya uang, bilang nanti dikirim pulsa ya, supaya Anda ikut kelas, wajib ikut kelas, wajib, hukumnya wajib ya. Nah, komunitas ini kemudian nanti bertumbuh saudara. Nah, kita para leaders ya, para penatua, diaken, diaken juga nanti ya diwajibkan ikut kelas pendewasaan ya. Diaken Damaris juga nanti kita masih pelan-pelan ya, satu-satu wajib supaya nggak masa bodoh ya saudara, yang tahu pengajarannya kita nggak sembarangan serampangan. Anda itu pakai diaken tapi Anda nggak diajar, Anda hati-hati juga loh ya, harus ikut. Nah saudara, yang luar biasa saudara, yang luar biasa, kalau Anda sudah masuk dalam komunitas ini, ikutin alurnya, arusnya diikutin di komunitas ini saudara. Jaga hidup di dalam kekudusan, jangan berzina, jangan cabul, hati-hati, jangan ngelabah, hati-hati. Karena begitu komunitas ini dewasa, Anda berani ngelabah, hancur hidupmu. Ya, juga jangan tamak serakah, saudara ya. Kalau Anda sudah mendapat pertolongan, sudah. Harapkan sama Tuhan. Ya, Anda butuh-butuh, bilang. Tapi jangan terus Anda ngemis-ngemis kemudian ngider proposal, terus Anda dapat duit 5 juta buat sendirian, ya sementara yang lain nggak kebagian. Padahal yang Anda butuhkan hanya 1 juta. Ya, itu hati-hati, itu keserakahan. Dan lagi nanti ya yang jilat sana sini, cari muka sana sini, sikut sana sikut sini, supaya bisa menjabat atau bisa dipercaya. Ya fitnah sana sini, hati-hati ya. Nah, kadang-kadang bukan fitnah, saudara. Nah, ini. Kadang-kadang bukan fitnah, tapi dia mengemukakan pendapatnya dia tentang orang lain. Padahal nggak maksud fitnah. Kalau Anda mengomong yang jelek tentang orang lain dan Anda belum yakin, ya, Anda jangan ngomong sama orang banyak, saudara. Jangan satu-satu diceritain. Oh, itu nanti jadi fitnah. Lalu ketika ternyata tidak terbukti, Anda cuma minta maaf. Oh iya, maafkan saya. Oh, kurang ajar, saudara. Kurang ajar itu namanya. Anda sudah melemparkan itu, orang-orang sudah kemakan omonganmu. Lalu Anda terakhir cuma minta maaf doang.
Sementara yang diomongin udah sakit, saudara. Udah sakit lah. Itu kurang ajar. Dan itu banyak, wah, terus akhirnya merembet kemana-mana, seakan-akan udah ratusan orang saksinya bahwa, nah itu hati-hati saudara. Akhirnya kemakan. Bahkan para pemimpin yang lain juga ikut-ikut terpengaruh. Nah itu hati-hati. Terus terakhir Anda cuma minta maaf doang. Jangan, kalau Anda nggak yakin, Anda cek sama saya, saudara ya. Belajarlah sama saya, nggak mudah percaya dengan sesuatu. Hati-hati, kita masih kritis. Waktu itu ada yang menyampaikan, sebentar. Kamu dapat info dari mana? Saya selalu begitu, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Itulah lalat-lalat membuat busuk urapan, saudara. Akhirnya ada orang yang tukang gerutu, kan ada lagi itu ya, yang selalu maunya selalu diutamakan, selalu maunya diduluin, maunya nyerobot, nggak mau ngantri, ya kan maunya apa-apa dia nih kalau nggak diduluin dia mutung. Oh hati-hati tukang gerutu nih. Ya itu didrive oleh apa saudara? Didrive oleh keserakahan, didrive oleh kamu tidak punya ucapan syukur setiap hari. Banyak ya udah ikut kasih diakoninya ya, orang lagi ngantri pengen masuk nggak bisa-bisa, ini sudah di dalam ngurutu komplain ini komplain itu. Bukan kritik ya, kalau kritik itu Anda kasih solusi. Kalau kritik yang benar, menurut saya ini kurang pas, boleh nggak kalau begini. Nah itu namanya kasih solusi. Tapi solusi itu bukan untuk mengenakan Anda juga kudu mikir orang lain juga bagaimana nanti, terus yang ngurus bagaimana. Jangan enak buat dirimu sendiri, terus Anda nggak diturutin gerutu, ya, terus sudah keluar. Kalau begitu sudah keluar ya diganti orang lain lah yang ngantri banyak. Lalu Anda minta masuk lagi nggak bisa masuk kan udah ditempatin orang lain. Lalu kalau kita tiba-tiba langsung geser orang kan kasihan. Orang kita lagi nggak merhatiin orang tiba-tiba Anda keluar aja ganti orang lain. Lalu Anda mau masuk lagi, ya nggak bisa, susah. Kalau sudah masuk itu kan sudah dalam, nah itu tadi ya, tukang rutu ini akhirnya juga biang kerok juga. Kemudian cerita di luar-luar katanya dia divitnah segala macam. Lah kamu keluar sendiri kok nggak ada yang ngeluarin kok. Nah, itu juga hati-hati saudara. Itulah yang membuat komunitas ini menjadi tidak kudus. Akhirnya ribut terus saudara. Lalu kapan komunitas ini mau bertumbuh? Ya, ingat-ingat ya. Saya mengingatkan ini karena kita ini dalam komunitas. Supaya komunitas ini bertumbuh di dalam kekudusan dan di dalam perbuatan baik. Nanti mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban selalu terjadi. Nggak perlu pendeta hebat, pendeta kenal saudara. Setiap Anda menjadi pelaku mujizat dan penerima mujizat. Itu yang terjadi di Kisah Rasul. Ya, bahkan seperti Stefanus itu, orang kemarin sore di dalam komunitas pun bisa bikin mujizat, saudara. Karena memang komunitas itu bertumbuh di dalam kekudusan dan perbuatan baik. Ya, ya seperti kelenteng tadi yang saya cerita. Kelenteng bisa sakti karena memang kadang-kadang didrive oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi memang ada orang-orang yang tulus di situ. Ketulusan hati itu selalu menggerakkan hati Tuhan. Sekalipun dia orang-orang tidak percaya loh saudara. Sekalipun itu adalah kumpulan orang-orang tidak percaya. Kita jangan ngomong kuasa kegelapan nuduh kelenteng atau udah apa selalu kuasa-kuasa kegelapan lah. Pada kenyataannya mereka itu berbagi kasih itu lebih daripada orang-orang yang katanya nggak kuasa kegelapan itu katanya nggak nyembah patung itu loh ya. Pada kenyataannya mereka berbagi kasih lebih gila, lebih hebat daripada orang-orang yang katanya itu tadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Yang katanya setan, anak-anak setan itu nyembah setan. Nyatanya mereka berbagi kasih, masa berbagi kasih itu anak setan coba. Nyatanya mereka kalau nolong itu nolong bener-bener nolong, nggak pamrih. Iya kan? Karena mereka merasa hidupnya dulu kere, mereka diberkati, mereka mau nolong orang lain. Mereka nggak mau lihat orang lain susah juga. Mereka tidak tahu gereja, tahunya kelenteng, maka berbaginya di kelenteng. Begitu saudara. Jadi Anda nggak usah ngomong itu jadi setan, oh belum tentu. Tuhan itu digerakkan dari cinta loh. Di mana ada cinta, di situ ada Tuhan datang. Walaupun dia mungkin tidak di akhir zaman nggak selamat, tetapi hari itu mereka akan diberkati. Hari itu, karena itu hukum alam, saudara. Di mana ada cinta di situ, Tuhan hadir. Mungkin mereka nggak terima Yesus, tetapi tetap itu hukumnya, di mana ada cinta Tuhan hadir di sana.
Nah, di gereja yang katanya ada Tuhan Yesusnya, tetapi nggak ada cinta. Artinya itu nggak ada, itu pura-pura, ya kan? Nah, di komunitas kita penuh dengan cinta berbagi. Nanti ada mujizat Tuhan hadir dan ada keselamatan juga, saudara. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.